Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tuan-tuan guru yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak Camat, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota atau yang mewakilinya, Bapak Kesra, ahlan wa sahlan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaAllah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus kepada seluruh Dewan Kemakmuran Masjid Agung Taqwa yang insya-Allah mudah-mudahan sebagaimana Allah memberikan keistimewaan kepada beliau diizinkan untuk menjaga rumahnya Allah, mudah-mudahan kita doakan semoga Allah jaga beliau zahir wa batin, Allah jaga dunia dan akhirat, sehingga kita semuanya mendapat penjagaan dari Allah. Allah pastikan kita berikan hidayah serta taufiknya, sehingga kita dipantaskan untuk masuknya ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nur al-islam wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamd ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtari man da'ana ilayh bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alika al-adhari ma'dini sirrika al-asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang yang insya-Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan setiap hamba yang diinginkan tatkala datang di akhir umurnya Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, tidak ada kata yang lebih pantas kecuali ungkapan syukur setiap hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menggiring setiap hamba yang kita di malam ini Allah jauhkan dari kata kelalaian menjadi hamba orang yang terus ingin beribadah kepada Allah, yang Allah ringankan langkah kaki untuk menuju rumahnya Allah.
di mana Nabi SAW di dalam hadis beliau mengatakan akan diturunkan hidayah serta rahmat yang tidak ada terhingga, tidak ada batasan daripada rahmat dan hidayah tersebut kecuali orang tersebut didapati dari dalam masjidnya. Dia sujud di hadapan Allah, dia mulai takbiratul ihram. Di situ Allah telah memberikan kewenangan kepada malaikat untuk siapa-siapa orang yang memakmurkan rumahnya Allah, Allah berikan mereka taufik, hidayah, Allah makmurkan rezekinya, Allah berikan keberkahan umurnya, Allah berikan semua yang dibutuhkan di dalam keduniawian ini. Nabi SAW banyak mengajarkan kita, dan Nabi juga memberikan satu peringatan kepada kita. Barang siapa yang diberikan tempat yang begitu indah di akhir zaman, datangnya pada umatku, kata Rasul SAW, salah satunya ada masjid indah, masjid bagus, tapi tidak Allah turunkan hidayah di dalamnya. Siapa mereka? Mereka yang tidak pernah memakmurkan masjidnya, mereka yang tidak pernah lagi meneteskan air mata di dalam tahajudnya, mereka tidak lagi membaca qiraatul Quran, tidak membaca Al-Quran di dalam masjidnya, mereka yang tidak bersilaturahmi yang berada di dalam masjidnya. Mereka itulah masjid tersebut yang tidak diturunkan hidayah oleh Allah. Na'udzubillahi min zalik. Tapi kita beruntung, di malam ini Allah berikan izin kepada kita untuk menuntut ilmunya Allah, menuntut ilmunya Nabi Muhammad SAW. Lalu di sini akan mendapatkan banyak keberkahan di dalamnya. Orang yang menuntut ilmu, setiap langkah dia keluar dari rumah sampai ke majlisnya, semua dosa kecil maupun besarnya diampuni oleh Allah. Pulang dari tempat ini, dari majlis ilmu, apalagi kita berada di dalam rumahnya Allah, satu persatu Allah turunkan ribuan malaikat untuk beristighfar kepada Allah agar dosa orang tersebut diampuni oleh Allah. Habib, memang ada betapa beruntung sih orang yang hidupnya di majlis. Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, di zaman dahulu beliau adalah seorang wali min awliyaillah. Di dalam manaqibnya, salah satu serahnya, beliau seorang ulama besar yang santrinya ribuan, yang saat beliau memberikan ilmu tidak memakai mikrofon. Muridnya ribuan dengan bahasa lantang, tapi satu persatu apa yang dibicarakan masuk ke dalam hatinya. Bukan masuk di akalnya, tapi masuk ke dalam hatinya. Lalu ada satu tetangga beliau, orangnya nggak pernah ibadah, nggak dekat ulama, jauh dari kata orang yang taat, hidupnya maksiat, main judi, ahli zina, tukang mabuk. Tapi di hari tersebut beliau datang ke majlisnya Habib Abdullah bin Husin bin Tahir semata bukan hanya menuntut ilmu, ingin menagih utang. InsyaAllah di sini nggak ada yang niatnya seperti itu. Datang ke sini cuma mau nagih utang, mudah-mudahan nggak ada ya. InsyaAllah, amin, Allahumma amin. Beliau datang ingin menagih utang dengan niat yang sangat dimurkai oleh Allah. Jika dia datang, ditagih, dia bayar, selamat. Kalau ditagih dia nggak bayar, akan dibunuh oleh orang tersebut. Ini niatnya, bengisnya luar biasa. Sampai taklimnya selesai, orang yang dinanti nggak ketemu. Lalu saat beliau sampai ke dalam rumah, keluarganya histeris, nangis luar biasa. Tetangganya tersebut bingung ada apa di dalam rumah si ahli maksiat. Kalau kita bilang ini jagoannya bukan main. Begitu datang ke rumahnya, Ustadz tolongin orang tua saya bingung kenapa tiba-tiba dia menggelar sejadah, dia sujud kepada Allah katanya. Lalu orang tersebut, si Ustadz ini tanya, wahai Tuhan, apa yang membuat Tuhan seperti ini? Wahai Ustadz, tolong bimbing saya untuk bertaubat kepada Allah. Ini Ustadz bingung, tiba-tiba dia sujud, dia minta taubat. Cuman datang ke majlis taklim baru hari itu dengan niat untuk menagih utang, bukan untuk menuntut ilmunya Allah. Tatkala di saat itu Ustadz ini bingung untuk apa dia bisa menyampaikan kepada orang tersebut, beliau datang kepada gurunya Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Tatkala beliau datang, wahai guruku, wahai syekh, wahai Habib, bukankah engkau mengetahui wahai guruku, ada kita punya tetangga orangnya ahli maksiat? Ya, aku mendengar saat ini beliau dalam keadaan sujud kepada Allah, beliau taubat kepada Allah. Ini taubatnya di dalam rumah Habib Abdullah bin Husin sudah tahu. Beliau mengatakan,
apa yang terjadi kepadanya? Tatkala dia masuk ke dalam majlisku, aku melihat Allah turunkan rahmat di dalam hatinya, sehingga aku mengangkat dua belah tangan agar Allah berikan hidayah kepadanya. Rahmat Allah diturunkan di dalam majlis ilmu. Rahmat Allah diturunkan di dalam rumahnya Allah. Dengan setiap ibadah yang kita lakukan, dengan setiap hati yang kembali kepada Allah, maka rahmat itu akan masuk ke dalam hatinya. Tatkala di saat itu Allah berikan hidayah sehingga dia mau bertaubat kepada Allah, hanya belajar ibadah cuma 3 hari, kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ini orang ahli maksiat, ibadahnya cuma 3 hari, begitu dia sujud, selesai sujud gak bangun lagi, matinya dalam keadaan beribadah kepada Allah. Jadi jangan pernah melihat seseorang itu dari bagaimana penampilannya. Jangan pernah memandang seseorang itu dilihat dari mana pakaiannya. Nabi SAW mengatakan, at-taqwa hahuna, takwa itu adanya di sini, bukan di ujung mata. At-taqwa hahuna, takwa itu adanya di sini. Sampai Nabi mengatakan di sini, di sini, di sini, sampai 3 kali Nabi SAW mengatakan. Bib, tanda-tanda orang yang bertakwa yang bagaimana? Orang yang mau nuntut ilmu, itu orang yang bertakwa. Orang yang bagaimana lagi, Bib? Orang yang mau subuh-subuh keluar dari rumahnya jalan ke masjid, ini orang yang bertakwa. Ini masalah sholat subuh, sholat di masjid. Imam Syafi'i bahasanya memang keras luar biasa. Ini buat ibu-ibu nih. Ibu dengar saya ngomong, dengar Bu. Kata Imam Syafi'i, Bu, kalau ada laki-laki yang sholat subuhnya di rumah, suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Paham ya Bu ya? Ini bukan Rifki yang ngomong, Bu. Yang ngomong siapa? Imam Syafi'i yang bicara. Jadi kalau besok, kan hari Senin ini, besok hari Senin ya, kalau besok bapak mau berangkat kerja, sholat subuhnya dia nggak di masjid, suruh ganti pakai rok, Bu. Minimal pakai daster nggak apa-apa lah. Bapak mau kerja, iya pakai dasternya Pak. Laki-laki dibuat kerasnya seperti ini. Kenapa? Allah memerintahkan untuk setiap laki-laki ridha keluar dari rumahnya untuk beribadah bersama di dalam rumahnya Allah. Yang perempuan paling bagus ibadahnya di mana, Bib? Di dalam kamarnya. Nabi mengatakan, ya Rasulullah, kalau perempuan boleh nggak sholatnya di luar? Sebaik-baiknya wanita, seorang istri adalah yang sholatnya di dalam rumah. Ada lagi kah yang lebih baik? Ada, kata Nabi. Siapa dia? Perempuan yang sholatnya berada di dalam kamar. Ini yang paling baik. Kalau sekarang kan enggak, perempuan paling getol masuk ke masjid. Keluar yang laki-lakinya malah terbalik. Dunia sudah terbalik. Istrinya istri soleh, suaminya solehah. Ini dunia udah terakhir zaman ini. Orang yang gembor ingin sering majlis ke majlis, masjid ke masjid, perempuan. Kenapa? Yang pertama punya seragam baru. Betul Bu ya. Kalau laki-laki mana seragamnya? Nggak ada seragamnya. Panitia tuh juga modalnya cuman ada beberapa, palingan 10 baju, itu udah panitia termasuk. Ini yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka manfaatkan. Ini dalam yang kita tahu di sini penyelenggaranya. Ayo cinta masjid. Masjid itu tempat salah satu di mana hamba yang menangis dan tangisannya dipandang oleh Allah. Orang yang meminta, yang permohonannya dilihat oleh Allah. Kalau kita di rumah ini kan kadang sholat, ya Allah, Allahu Akbar, khusyuknya kurang, kan begitu? Kenapa khusyuknya kurang? Kadang kalau udah ngedengar suara istri, ya ngomongin uang lagi deh. Lagi sholat aja masih ngingetin itu. Kadang manusia khusyuknya suka nggak ada. Ya minimal kita sholat memang nggak pernah khusyuk lah. Tapi Nabi SAW mengatakan bukan hanya sekedar khusyuk yang dari rakaat pertama sampai akhir itu khusyuk, bukan. Mungkin tatkala Bismillahirrahmanirrahim itu hati sama pikirannya nembus sampai kepada Allah. Itu bisa digolongan orang yang khusyuk. Saat dia subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dalam keadaan betul-betul harapan kepada Allah, memuliakan, mengagungkan Allah, sami Allahu liman hamidah. Tatkala dia membaca itu terbesit di dalam hatinya, menyambung kepada Allah, itu termasuk golongan orang-orang yang diberikan kehusyuan oleh Allah. Kita mau khusyuk dari pertama sampai habis, maaf, kita tahu betul bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar dibunuh dalam keadaan salat. Sama Lu'lu' dibunuh dalam keadaan salat.
Sayyidina Ali karamallahu wajha dibunuh dalam keadaan apa? Salat. Mereka ini nggak tahu tatkala saat sholat nikmatnya luar biasa. Begitu tusukan pisau pertama, beliau nggak ngerasain, nggak merasakan sakitnya dibunuh. Sayyidina Ali sampai terakhir begitu salam lihat ternyata ada ujung pedang di sininya. Ditanya, ini pedang kapan sampainya? Katanya, ini sudah lumayan engkau dari rakaat pertama wahai menantu Rasulullah. Katanya, dari rakaat pertama pedangnya sudah masuk. Begitu di akhir setelah salam baru berasa ada pedangnya. Kita jangankan pedang, nyamuk gigit repot, bukan main ngegaruknya. Ini bedanya kita sama keluarganya Rasulullah sama sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan kita bisa terhitung dalam golongan yang khusyuk? Maaf, Bib, kalau kita lagi sholat itu kita ngerasa diri kita ini sholat yang terakhir, boleh nggak? Boleh. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bayangkan sholat kalian ini sholat terakhir di dalam hidup kalian. Cari khusyuknya. Tapi bukan berarti dia sholat terus sampai ngegerung, nangis, takut mati. Bukan. Kenapa? Ini akan mengganggu tetangganya. Sholatnya akan mengganggu tetangganya. Bagaimana? Orang yang dia takut atas apa yang telah dia perbuat di dunianya, hanya urusan dia kepada Allah. Dia mohon ampun kepada Allah. Dia tahu dosa begitu besar, tapi saat ini dia sholat, dia nggak ngerasa pantas untuk sampai kepada Allah. Cucu dari Rasulullah, Sayyidina Ali Zainal Abidin, anak daripada Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, tatkala beliau sedang bersenda gurau duduk bersama sahabat, tiba-tiba terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba itu hari juga wajahnya pucat luar biasa. Mendengar azan wajahnya pucat. Bersegera beliau langkahkan kaki masuk ke dalam, kalau kita bilang masuk kamar mandi, ambil wudhu. Sahabat bingung ngelihat keadaan cucunya Rasulullah kok begini, kenapa? Begitu dia keluar dalam keadaan gemetar. Wahai cucu Rasulullah, wahai darah daging Rasulullah, apakah engkau dalam keadaan sakit? Tidak, wahai sahabat. Lalu apa yang membuatmu sampai seperti ini? Tidakkah engkau mendengar, wahai sahabatku, panggilan siapakah ini? Kalau ini bukan panggilan Allah, sumpah aku tidak akan pernah untuk merasakan rasa takut yang begitu besar di saat ini. Apa yang membuatmu begitu takut? Apakah Ali Zainal Abidin pantas sujud di hadapan Allah, sedangkan pingkulan dosa yang hamba bawa di hadapan Allah? Nih lihat, cucu Rasulullah masih ngerasa dirinya itu dosanya banyak. Kita yang dosanya banyak, sombongnya setengah mati. Betul nggak? Betul nggak? Kadang kita punya dosa, ini alhamdulillah dosa kita masih ditutup, aib kita sama Allah. Coba kalau aib kita dibuka, satu dosa, satu bisul, habis muka kita bisulan semua. Betul nggak? Alhamdulillah kita punya Nabi, kita punya Rasulullah yang sayang sama umat. Kalau kita dihitung cuman salat, urusan rukunnya aja, wallahi salat kita nggak akan diterima sama Allah. Tidak akan. Urusan rukunnya doang kita baca nih salatnya, Allahu Akbar. Sunnahnya kita nggak bawa, gak bakal sholat kita diterima sama Allah. Tapi saya hakul yakin, kenapa sholat ini masih terus kita jalankan dan terus kita jalankan? Saya hakul yakin, sholat saya selama ini saya yakin Allah akan terima. Kenapa? Karena di dalamnya ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Beruntung kita jadi umat Rasulullah. Kalau bukan karena umat Nabi, ya Allah Pak, maaf Pak, maaf beribu-ribu maaf. Kita kerja sehari berapa jam? Berapa? 8 jam. Ya Pak Sekda ya? 8 jam ya, 8 jam pakai seraya. Mudah-mudahan jadi pakai Pak Sekda ya, amin insyaallah. Sehari kita kerja 8 jam, betul? Ada sholat kita 8 jam? Ada. Sholat kita paling cepat, paling lama deh kita bilang, jangan cepat, yang paling lama sholat kita berapa lama? Apa? 15 menit udah sama zikir, udah sama doa. Betul ya? Tentu juga kali kepepet, lagi masalah banyak, 15 menit. Betul nggak? Kontrakan udah mau habis, motor mau ditarik leasing, istri ngoceh mulu, dikit-dikit tak duit. Ini doanya kita agak lama, 15 menit ini. Tapi kalau kitanya orang yang sekiranya ini cukup, paling cepat berapa lama? Hah? 5 menit. 5 menit, itu juga salah ayat.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la ana abidu ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abattum. Terus muter aja. Dia lagi mikir, itu 5 menit itu. Itu 5 menit mikirin ayat ini kapan sampainya ini. Ini banyaknya manusia begitu. Kadang orang yang lupa, dia berpikir kepada dirinya. Ini hati-hati, ini hati-hati. Syaitan itu nggak akan pernah tinggal diam. Nabi Muhammad SAW pernah didatengin sama iblis. Udah pernah dengar kisahnya? Nabi Muhammad SAW, iblis silaturahmi sama Nabi. Pak, oi, Bapak, iblis silaturahmi sama Nabi, Pak. Bapak silaturahmi nggak sama guru-guru, Pak? Oi, silaturahmi nggak sama kiai, sama guru-guru pada silaturahmi nggak? Kapan? Sekarang. Ramadan ingat nggak? Masih bawa bingkisan nggak? Masih pinteran iblis. Iblis masih juga nyanjung Nabi dulu. Wahai Rasulullah, engkau adalah manusia yang suri tauladannya baik. Iblis paling pinter nyanjung ini. Makanya kalau orang disanjung kadang-kadang suka mau terbang. Betul nggak? Ya Allah, Tuhan ini Masya Allah baik, dermawan, padahal bakhilnya setengah mati. Ini orang manusia ini paling senang disanjung. Nabi Muhammad bukan orang yang pandai untuk disanjung, salah. Apalagi iblis yang nyanjung. Dia terakhir bilang, ya Rasulullah, saya ingin bertaubat kepada Allah. Percaya apa enggak? Pak, percaya enggak? Iblis mau taubat. Bu, ibu, iblis mau tobat, Bu. Percaya? Nggak ada yang percaya. Iblis datang kepada Nabi mau tobat. Nabi jawab, wahai iblis, laknatullah. Nabi saklek, Nabi kalau ngomong laknatullah, laknatullah. Allah yang memberikan labelnya sih. Wahai iblis, saya mau tanya dulu, ini tahu nggak sih iblis nih kayak gimana? Tahu iblis? Nggak tahu? Apa pernah menjadi sahabat? Apa menjadi sampai saat ini teman karib gitu ah? Besti mungkin. Ini iblis bilang mau tobat, Nabi jawabnya sambil cengir, dicengirin sama Nabi. Mau tobat iblis? Wahai iblis laknatullah, mau tobat ya? Datang ke makam Nabi Adam, sujud. Selesai, tobat diterima sama Allah, nggak perlu ke aku katanya. Apa jawaban iblis? Ya Muhammad, Rasulullahnya nggak dipanggil lagi. Ya Muhammad, Adam masih hidup aja saya nggak mau sujud, gimana sudah mati? Sombongnya setengah mati. Iblis alim nggak? Cerdas nggak? Oh, pernah masuk sorga lu iblis. Alumni sorga. Emang bener kok. Iblis alumni sorga, sekarang bagaimana? Dapat universitas baru, S1-nya neraka jahanam. Abadi loh. Kenapa? Karena ada sesuatu yang membuat iblis terusir dari surga, bukan karena menyekutukan Allah. Salah ya, iblis pun nggak pernah menyekutukan Allah, melainkan iblis karena kesombongan diminta oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam, dia nggak mau, maka Allah menurunkan iblis dari surga pindah ke neraka dan dikekalkan oleh Allah. Bib, ada lagi nggak yang taubat orang yang bengis, sedangkan di Al-Qur'annya sudah turun ayat? Ada. Abu Lahab, tahu Abu Lahab? Ada di sini yang punya sifat kayak Abu Lahab? Ada? Mudah-mudahan nggak ada di sini. Kita orang-orang saleh semua aja ya. Wanita-wanita salehah, calon penghuni surganya Allah. Amin ya Rabbal. Abu Lahab. Abu Lahab seseorang yang namanya udah diabadikan. Udah diabadikan di dalam Al-Quran, dan ini orang udah wajib masuk di neraka. Di dalam kubur digebugin udah pasti. Tabat yada abi lahabiu ma aghna anhu maluhu wa ma sayasla naran. Jelas Allah menyatakan ini orang pasti bakal dihabisin di dalam kuburnya. Gak ada salah untuk berhenti saat dia dipukulin, disiksa oleh Allah. Tapi Nabi nggak pernah berhenti. Nabi nggak pernah berhenti. Ini pamannya, Nabi punya hati. Diketok rumahnya, wahai pamanku, maka segeralah memeluk agama Islam. Ya Muhammad, keluar dari rumahku, atau tidak akan aku bunuh engkau, katanya.
Ini yang dilakukan oleh Abu Lahab. Nabi terus berdakwah, terus Nabi dakwahkan pamannya. Kenapa? Karena ini adalah keluarganya. Sampai Allah menyatakan, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian daripada siksa api neraka. Nabi terapkan, diselamatin. Niatnya Nabi mau nyelamatin pamannya. Tapi apa boleh buat? Allah sudah punya ketentuan. Maka Abu Lahab tidak akan pernah diberikan hidayah. Ternyata yang bikin orang ini bisa ibadah kepada Allah, dekat kepada Allah, apa? Hidayah. Hidayah itu mahal, bro. Sorry ya, maaf kalau saya boleh bilang, orang mau cari hidayah, sholat kadang-kadang, kadang doanya suka ngaco. Ya Allah berikan kami rezeki, mintanya rezeki mulu. Mau rezeki banyak, mau. Buat apa? Buat ibadah? Bohong. Itu karena duitnya nggak ada. Kalau kelihatan duitnya, bapak minta kawin lagi, ibu beli skincare yang banyak. Gak ada, ini pastinya gak akan ada. Kenapa? Iblis gak akan tinggal diam, ditiup hati kita. Kadang orang minta rezeki banyak. Ini contoh dia, ini malam doa kita dikabulin. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai di rumah, buka pintu kamar, ketiban duit. Kaget gak? Kaget gak? Kena jantung, mati. Manfaat rezekinya. Rezeki itu bukan hanya berupa uang. Kita punya suami saleh adalah rezeki. Kita punya istri salehah adalah rezeki. Kita punya anak saleh salehah itu adalah rezeki. Maka manfaatkan yang Allah berikan kepada kita. Mintanya gimana? Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, beliau berdoa, ya Allah, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurgamu. Ini bahasanya beliau. Kalau saya diajarin sama guru saya, Ki minta doanya sama Allah, minta rezekinya bagaimana? Saya minta, ya Allah berikan rezeki yang halal. Itu saya mintanya begitu. Kata guru saya, kurang. Terus mintanya bagaimana Habib? Saya punya guru Al-Habib Quraish bin Qasim bin Ahmad Baharun. Doanya bagaimana Habib? Nih doanya nih. Ya Allah berikanlah kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ini doa yang diajarkan oleh guru-guru kami. Yang kedua, kadang manusia itu minta, ya Allah berikan kami umur panjang. Mau umur panjang? Mau umur panjang? Yang lain mati, kita doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri, nguruk sendiri. Mintanya apa? Ya Allah panjangkan umur kami dalam taat kepadamu, dalam beribadah kepadamu. Ini adalah ilmu atau umur yang manfaat. Kadang kita minta sama Allah doa yang terakhir ini nih, kadang suka nggak ngaca. Punya kaca di rumah? Punya cermin di rumah? Punya? Pernah ngaca nggak? Ini doa kita yang terakhir, ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Punya kaca di rumah? Punya? Pernah ngaca ngelihat diri kita nih, kira-kira kita nih pantas nggak masuk surga? Coba introspeksi diri deh. Kita pantas nggak nih masuk surga? Maaf ya, maaf. Saya kalau ngomongan orang Betawi mah, emang surga punya bapak lu apa? Kita mau main surga masuk-masuk aja. Surga itu nggak gratis. Surga itu pasti ada, kalau dibilang ada pengorbanannya. Kalau kita ada tujuannya pasti ada pengorbanan. Kita tiba-tiba minta masuk surga, lah siapa kita? Emang punya orang dalam kitanya. Saya kenal sama Pak Kesra. Pak Kesra, saya mau bikin KTP. Saya mau pindah ke Lampung atau ke kota metro. Kira-kira gampang nggak? Bisa nggak dibantu sayanya? Bisa lah, ada orang dalam. KTP-nya cepat nyampe. Kita masuk surga, siapa orang dalamnya? Sholat ngaco, ngaji enggak, baca Quran enggak, taklim males, ketemu guru kabur, bukannya cium tangan, ketemu ustadzah, ustadzah tuh ngapain tuh? Pamer-pamer emas, gelang apa segitu. Wah panjang banget omongannya. Ustadzah aja masih diomongin, ustadznya aja masih diomongin. Kalau manusia dapat fitnahan wajar. Manusia ya difitnah ya kena lah. Jangankan kita yang manusia banyak dosa, Nabi aja masih difitnah. Nabi Muhammad masih dibilang apa? Tukang sihir, orang gila. Betul nggak? Mau dibilang lagi, ada yang lebih parah nih. Fitnahannya buat siapa? Mau dengar? Allah aja difitnah. Allah aja difitnah punya anak. Jangankan kita, Allah sama Nabi aja masih difitnah. Gimana kita? Mau masuk surga mintanya bagaimana? Ya Allah
bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surgamu, melainkan ada nama yang berdampingan dengan namamu, nama kekasih yang dia mencintai kami dan kami pun mencintainya. Masukkan kami ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mintanya. Orang dalam kita ada siapa? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya salawat yang banyak, perkenalkan diri kita kepada Nabi. Kata Nabi, aku mengenal umatku sebagaimana mereka yang perbanyak salawatnya kepadaku. Ada juga riwayat yang mengatakan sebagaimana aku mengenal umatku, kata Nabi, sebagaimana yang terangnya kepala jidatnya dengan pernah rasa sujud yang syukurnya dia kepada Allah, dengan cerahnya di jidatnya, dengan cahaya wudhunya. Ini Nabi SAW akan memperkenalkan siapa umatnya dan siapa umat Nabi yang lain. Saya mau tanya, yang hadir di sini cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah, udah ngikutin sunnahnya Nabi? Udah ngikutin sunnah Nabi? Saya mau tanya, saya yakin nih semuanya nih pasti lupa. Tadi keluar dari rumah pakai sendal kaki kanan atau kaki kiri? Ya, so tahu. Emang ingat? Masuk kamar mandi kaki apa? Kiri, jangan pernah dua-duanya. Itu loncat namanya. Kalau kamar mandinya bagus, kalau kamar mandinya nggak licin, kalau licin nggak geledak, mati kita. Jalanin sunnah walaupun sedikit yang kita jalanin, ini adalah sunnah dan ini yang akan bisa memberatkan timbangan pahala kita di hadapan Allah. Saya bilang, Bapak Ibu cinta sama Nabi, cinta. Wallahi Nabi SAW lebih dulu cintanya kepada kita sebelum kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Saya udah kalau ngomongin Rasulullah, ya Allah, berasa pengen mati, tenggorokan udah kerasa, rasanya pengen dicekek. Saya bicara di sini saat ini, orang semua pada ngedengerin saya bicara. Coba kita bisa kebayang, Nabi SAW saat Nabi bicara gini, bukan lagi orang yang dengerin dilemparin batu kita. Nabi dihina, Nabi dicaci, Nabi dimaki. Nggak ada yang bisa untuk menyenangkan Nabi di saat itu, nggak ada. Siapa yang bisa nyenangin Rasul SAW kecuali Allah Rabbul Alamin, Allah yang jaga Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, nih saya dapat waktu berapa lama nih saya ceramah? Sampai jam 11 ya? Subuh jam 4. Kuat? Sanggup? Saya mah enggak. Jujur, saya ceramah dari jam 8 sampai jam 12 sampai jam 4, lidah saya copot, Pak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW sesosok manusia yang paling sempurna dan nggak punya cacat dari segi apapun. Nggak punya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Allah telah membuktikan cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan cintanya semuanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, di sini ada yang pernah nggak makan 7 hari 7 malam? Ada? Coba tunjuk tangannya, ada? Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai detik ini nggak ada riwayat yang Nabi yang kekenyangan selama 3 hari berturut-turut. Nabi nggak pernah ada riwayat. 2 hari Nabi kenyang, hari ketiganya Nabi lapar. 2 hari kelaparan, 1 hari ketiganya Nabi kenyang. Gak ada riwayat Nabi sampai dikatakan kenyang setiap hari, gak pernah. Ini beda sama kita. Kalau kita hidup nyari kenyang daripada laparnya. Sampai Nabi SAW, jangan terlalu kenyang. Kenyang itu akan mengeraskan hati kita, akan menjauhkan kita untuk taat ibadah kepada Allah. Tidak akan lagi seseorang akan tunduk kepada Allah jika perutnya dalam keadaan kenyang. Nabi lebih banyak lapar daripada kenyangnya. Kita bagaimana? Banyakkan kenyang daripada laparnya. Nabi lebih banyak memikirkan umat. Nabi lebih banyak memikirkan orang lain dibanding harus memikirkan dirinya sendiri. Riwayat banyak menyatakan, kenapa Nabi lapar sampai 7 hari?
Di dalam riwayat Sayyidina Umar mendengar suara batu, suara tulang yang bergesekan dengan tulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal itu bukan tulang. Kita udah banyak riwayatnya kita dengar ini. Batu yang bergesekan saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menaruhnya di pinggang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengganjal perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau sakit?" "Tidak wahai Umar, aku mendengar ada suara tulang yang seperti tulang beradu ya Rasulullah. Aku dengar daripada dirimu." "Oh, itu yang kau dengar bukan tulang wahai Umar, yang keluar adalah satu batu." Ahli Arab saat dulu tahu satu batu keluar dari pinggang berarti satu hari Nabi belum makan. Batu kedua keluar, dua batu Nabi belum makan. 2 hari Nabi belum makan. Batu ketiga Nabi keluar 3 hari Nabi belum makan. Maka Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah," sambil menangis, "kenapa engkau tidak meminta kepada kami sedangkan engkau belum makan selama 3 hari? Ada riwayat yang mengatakan 7 hari. Kenapa ya Rasulullah?" "Jika aku ingin meminta, aku lebih baik meminta kepada Allah ya Umar." "Lalu apa yang membuatmu sampai seperti ini?" "Aku khawatir di akhir zaman ada umatku yang kelaparan selama 7 hari sedangkan aku tidak merasakan kelaparnya. Ini akan menjadi pertanggungjawabanku kelak nanti di yaumil qiyamah." Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai detik ini ulama sepakat kita umat Nabi nggak ada yang kelaparan sampai 7 hari. Kenapa? Karena sudah ditalangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah diwakili oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diberikan oleh Allah segala bentuk nikmat Allah berikan kepada kita. Salat kita tanggal salat, nggak pernah kita dikejar-kejar sama orang yang mendirikan salat dikejar dibunuh, nggak. Tapi kita di saat ini salat udah tinggal salat, ngaji Quran tinggal ngaji Quran, nggak wajib untuk menghafalkan, baca dengan Al-Quran silahkan, boleh. Saat kita salat pegang Al-Quran sambil baca Al-Quran silahkan. Jika mereka orang yang ingin menghafal maka hafalkan, jika nggak bisa tidak dipaksakan. Baca Al-Qur'annya. Ini adalah salah satu perintahnya Allah, perintahnya Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, satu waktu saya pernah didatangi oleh salah satu orang tua. Dia datang ke rumah saya, dia bilang, "Habib, ini mau cerita dari awal udah sampai di ujungnya aja. Dari awal udah sampai ujungnya aja." Dari awal saya hidupnya sendiri di rumah saat itu. Istri saya ke Jakarta, anak saya ke Jakarta. Saya lagi sendirian, siang-siang datang orang umur 72 tahun. Orang tua apa anak muda? 72 anak muda apa orang tua? Begitu dia ketok rumah, saya yang buka pintu. Begitu saya buka, dia tanya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Habib Rifkinya ada?" Kan saya bingung, Pak. Dia ketok rumah saya, yang buka saya, dia tanya, "Habib Rifkinya ada?" Saya kalau di rumah pakai kaos aja, kaos pakai kain sarung, nggak pakai peci karena di rumah saya. Saya buka pintu, begitu lihat dia tanya, "Habib Rifkinya adalah," dia nggak kenal saya. Ternyata bukan follower saya, Pak. Saya bilang, "Silahkan Pak, saya panggil Habib Rifkinya." Saya bilang. Beliau duduk masuk ke dalam rumah. Saya masuk, saya ikhtiramid duyuf. Saya memuliakan tamu, saya semata ingin minta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya datang lagi, saya pakai gamis, saya pakai peci, saya memuliakan karena ada tamu. Dia ngeliat saya, dia bengong. "Habib Rifki Pak." "Saya Habib Rifki Pak." "Saya panggilnya Rifki aja Pak, karena bapak orang tua panggil saya Rifki aja, jangan dipanggil Habib Pak. Kalau bisa dipanggil Gus Pak." Bapak bilang, "Habib, saya mau tanya Habib. Tunggu dulu sebelum bapak nanya, saya mau tanya dulu lagi. Bapak mau minum kopi, minum teh, apa mau apa Pak?" "Maaf Habib, saya nggak lama-lama, saya mau langsung pulang." Dalam hati saya, bagus dah biar nggak lama-lama. Lah kan saya sendirian, siapa yang bikin kopi? Saya ambilin air putih, saya sediakan air putih. Begitu saya duduk ditanya, "Habib," saya ngelihat dari video-video Habib selalu mengajak orang untuk sholawat, untuk menyanjung-nyanjung Rasulullah. Habib terlalu memuliakan Nabi, Habib terlalu mengagungkan Nabi. Seakan-akan Nabi ini dituhankan oleh Habib. Salah Pak, tak dulu siapa yang tuhani Nabi? Saya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Pak. Kalau saya mentuhankan Nabi, saya nggak pernah mentuhankan Nabi. Tapi Rasulullah yang membuat kita kenal siapa Allah. Jadi wajib kita salawat. Oh, berarti Nabi Muhammad yang tahu itu salawat itu kan doa Habib. Iya betul. Berarti Nabi Muhammad itu butuh doa dong dari kita.
Ini kira-kira kalau anak muda saya ajak bergulat berantem sampai bonyok-bonyok nggak apa-apa lah. Ini orang tua Bapak. Saya mesti dengan adab saya jawab lagi, Pak. Doanya itu kembalinya sama kita. Di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, orang yang bersolawat kepada Nabi, solawatnya itu masuk dalam golongan banyak solawatnya. Yang pertama solawatnya malaikat kepada Rasulullah, itu berupa istighfar, ampunan, maghfirah. Ada yang kedua solawatnya Allah kepada Nabi, itu adalah rahmah. Ini adalah ini manfaat buat kita. Kalau kita salawat kepada Nabi, mau nggak mau kan kita dapetin tuh dosa kita diampunin oleh Allah, kita mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah. Doanya kembali kepada kita. Oh, Habib salah, baik Pak, kalau saya salah saya minta maaf, saya bilang. Terus dia tanya lagi yang kedua, Habib, kenapa harus Nabi Muhammad yang harus dimuliakan? Banyak, sedangkan nabi-nabi banyak, Rasul Allah banyak, kenapa harus Nabi Muhammad? Maaf Pak, kita golongan umatnya Nabi. Iya, tapi kan umat Nabi yang lain juga boleh dong kita memuliakan. Wajib kita yakini. Nabi Isa kita wajib yakini, Nabi Daud kita wajib yakini. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang diutus oleh Allah. Nabi Musa alaihissalatu wassalam wajib kita taati. Tapi ingat, semua itu ada di dalam Al-Quran. Nabi yang menjadikan mukjizatnya, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi adalah Al-Quran. Makanya ini yang kita tuntun, Pak. Jawabannya lagi, Habib salah, baik, saya salah Pak, nggak apa-apa, saya minta maaf ya Pak. Ini padahal emosi udah 220. Karena orang tua kita sabar. Yang ketiga dia tanya, lagi ngapain sih kita memuliakan mengagungkan Nabi? Emang Nabi Muhammad ada berkahnya? Habib ngomong berkah. Saya mau tanya dulu om yang lain, tahu nggak sih arti berkah? Tahu? Sama ternyata. Pernah makan cabai? Apa rasanya? Pernah lihat pedasnya? Pernah pegang pedasnya? Bisanya diapain pedasnya? Begitu juga pun berkah. Berkah itu nggak bisa dilihat, berkah itu nggak bisa dipegang, tapi dirasa. Saya punya guru Al Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, Sayyidil Walid, beliau mengatakan, mau tahu arti berkah? Duit di kantong belum habis udah datang lagi, itu namanya berkah. Paham? Duit aja paham. Emang manusia ini kalau mesti diarah-arahin ke duit pahamnya cepat, Masya Allah. Akhirnya ini bapak bilang lagi sama saya, Habib, emang Nabi Muhammad ada berkahnya? Ada. Apa berkahnya? Banyak bapak. Sampai detik ini kita ngerasain keberkahannya Nabi. Apa? Makan pakai tangan kanan, itu keberkahan yang Nabi berikan kepada kita. Oh bukan, itu mah sunnah. Maaf Pak, kita tahu nggak artinya berkah Pak? Saat kita memakan ada bakteri-bakteri yang baik untuk menghancurkan makanan di dalam perut, adanya di tangan kita. Ini kan berkah Pak. Kalau bukan Nabi yang ngajarin kita mana tahu, kita nggak tahu. Ini berkah ilmunya Pak. Terus apalagi? Ada lagi Pak. Ada satu riwayat keberkahan hidup Nabi ini luar biasa Pak. Ludahnya Nabi berkah Pak, bisa jadi masukin orang ke dalam surga, dijauhin orang dari siksa api neraka. Mana buktinya? Satu riwayat dari Imam Bukhari radhiyallahu anhu radhahu, tatkala saat itu Rasulullah sedang mengajar, saat Nabi mengajar, Nabi ini kalau mau buang ludah tuh ngedaham dulu. Itu saat ngedaham semua sahabat tangannya ada di hadapan Nabi. Begitu sampai di hadapan Nabi, di tangan itulah Nabi SAW meletakkan ludahnya. Ludahnya Nabi nggak pernah sampai ke bawah tanah. Ludah Nabi nggak pernah sampai ke bawah tanah dari awal Nabi menjadi seorang Rasul sampai akhir. Nabi nggak pernah ludahnya sampai di dalam bawah tanah. Diambil sama sahabat, disapu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa jawaban Nabi? Neraka, dosa, murtad, kafir. Enggak. Nabi SAW mengatakan, wahai sahabatku, engkau tidak akan pernah terjilat daripada siksaan api neraka. Ini ludahnya Nabi. Lebih beda sama ludahnya kita. Orang banyak yang bilang guru, kiai ludah. Bodoh amat murid pada melengos. Tuh coba kita lihat. Ini berkahnya Nabi SAW. Banyak keberkahan, banyak. Nabi lagi tidur, keringatnya diangkat, bajunya terangkat waktu siang. Tetesan demi tetesan keringat dari Nabi SAW ditadangin pakai satu botol. Sama saudaranya Nabi ditadangin. Begitu Nabi bangun ditanya, wahai saudaraku, ini apa? Ini keringatmu ya Rasulullah. Untuk apa? Aku akan jadikan wewangian ya Rasulullah. Keringatnya Nabi jadi minyak wangi. Berkah nggak?
Keringat kita. Siapa yang mau jadi minyak wangi? Nabi kalau buang air besar, Nabi manusia, iya betul Nabi manusia. Nabi buang air besar, iya Nabi buang air besar. Saat Nabi buang kotoran, bumi terbuka. Kotoran Nabi dimakan bumi. Lah kotoran kita siapa yang makan? Lele aja nggak mau, ikan mas aja ngelepet. Sama nggak kita sama Nabi? Sama nggak kita sama Nabi? Berarti Nabi hidupnya berkah nggak? Bawa berkah nggak buat kita? Alhamdulillah. Contoh majlis ini kan bawaan Nabi. Ini adalah warisan ini dari Nabi. Warisannya apa? Di dalamnya ada silaturahmi. Betul nggak? Apa kata Nabi? Orang yang bersilaturahmi ada 3 keuntungannya. Yang pertama, Allah panjangkan umurnya. Orang yang pandai silaturahmi, Allah panjangkan umurnya. Yang kedua, Allah banyakkan rezekinya, dimudahkan rezekinya. Yang ketiga, Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Jangan cuma silaturahmi doang, salat kagak. Ntar besok subuh ketok rumah tetangga, Assalamualaikum, insya Allah kopi-kopi aja sih keluar. Rezeki bukan? Tapi jangan 3 hari berturut-turut, tetangga kesel. Ini ngapa jadi ngopinya di rumah saya mulu ini? Silaturahmi yang baik ya. Ini si bapak mau diterusin kan nih bapak nih? Si bapak bilang lagi, oh kalau begitu bukan berkah Bib. Itu namanya, itu keuntungan aja yang diberikan oleh Nabi. Ya namanya berkah Pak. Saya bilang gitu. Oh enggak, Habib salah. Saya salah lagi Pak. Iya Pak, saya salah, saya minta maaf ya Pak. Kalau Rifki salah tolong bimbing saya. Jawaban yang terakhir apa? Ini udah fix, Habib gurunya salah. Hah? Guru saya salah? Dia bilang saya guru saya salah. Guru saya Pak salah. Iya. Saya kepikiran, Habib Gures Baharun guru saya, Habib Muntir Al-Musawa guru saya, Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim guru saya, Habib Abdul Gadir bin Ahmad As-Segaf guru saya, Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf adalah guru saya. Banyak guru. Ini masih dibilang bukan. Yang salah guru saya. Ya panas lah, jangan pernah bawa-bawa guru. Saya bilang, Bapak, kalau guru saya salah, Bapak lebih salah Pak. Kenapa? Saya salahin orang tua Bapak, kenapa ngelahirin anak model kayak Bapak, saya bilang. Nah iyalah guru kita yang disalahin, kan kesel juga kitanya. Inilah jaga guru-guru kita, selamatin guru-guru kita. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kita nggak kenal siapa Allah, siapa Nabi Muhammad SAW. Coba lihat santri-santrinya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Ini luar biasa. Mereka adalah santri-santrinya Nabi Muhammad SAW yang membela gurunya demi apapun dia lakukan. Nyawanya dia serahkan, harta bendanya dia habiskan. Untuk siapa? Untuk Allah dan Rasul SAW. Kita cuma bisa punya tenaga, makmurkan masjid, silaturahmi, taat kepada Allah, patuh sama orang tua. Ini udah cukup. Ini adalah salah satu ibadah buat kita. Yang istri sayang sama suami, taat apa kata suami. Ibu, saya mau tanya, surga ada di bawah telapak kaki siapa Bu? Hah? Lupa. Bu, Ibu, surga ada di bawah telapak kaki siapa? Sombong lu. Emang dipikir Bapak nggak punya surga? Bapak punya surga nggak Pak? Siapa? Orang tua kita. Sejak kapan Bapak punya? Suami masuk surga karena istri. Ngimpi. Yang namanya kita laki-laki juga punya surga. Siapa? Ibu kita, bapak kita. Coba lihat perempuan, surganya di bawah telapak kaki seorang ibu. Betul kan ya? Allah angkat derajat seorang wanita. Tolong jangan rendahkan diri seorang perempuan. Perempuan itu punya kehormatan yang tinggi. Allah titipkan surga ada di bawah telapak kaki. Tapi jangan sombong. Nggak mungkin seorang istri masuk ke dalam surga lewat kaki sendiri. Mana ada ibu masuk ke kaki lewat kaki sendiri? Ada, bisa masuk surga lewat kaki sendiri? Nggak bisa. Ibu mau masuk surga nggak Bu? Kok mikir-mikir? Mau masuk surga nggak? Yakin? Ada amalan dan ini ringan. Gak perlu sholat sunnah. Sunnah nggak usah dijalanin, nggak apa-apa. Yang wajibnya aja jalanin. Sholat 5 waktu, baca Quran, puasa bulan Ramadan, haji dan bayar zakat. Apa Bib? Apa kata suami? Iya, surga jaminannya. Nggak apa-apa Bib, neraka deh.
perempuan begitu Pak, sakingnya tuh punya prinsip tetap galak walaupun salah. Itu perempuan maaf, perempuan itu saya cuma ngasih tahu sama Bapak, yang namanya laki-laki harus paham keadaan perempuan Pak. Perempuan itu kadang hatinya suka terbang kemana-mana, tergantung keuangan. Betul Bu ya? Tuh kan, padahal saya mah ngomong asal-asalan Pak. Ngeri juga perempuan di sini ya. Pak, jangan pernah kasih tahu isi rekening Pak sama istri. Lah ngapa? Emang benar Pak, yang namanya perempuan hatinya tuh tagayyar, gampang pergi. Coba lihat, ada uang adek, nggak ada uang adek, tuh lihat, itu prinsip perempuan Pak. Ada uang adek sayang, nggak ada uang adek tendang. Itu prinsip perempuan. Tapi buat menyayangi seorang laki-laki salah Pak, susah. Ngertiin suami susah. Padahal Allah udah ngasih sayang buat kita. Yang laki-laki boleh nikah 2, 3, 4, itu sayangnya Allah kepada manusia laki-laki Pak. Ibu ngelarang-larang. Urusan apa ibu? Bu, Bapak nggak boleh kawin lagi, nggak boleh. Emang sayang banget apa? Gombal banget. Bu, kan di dalam Al-Quran kan ada sholat 5 waktu, ada ayatnya nggak dalam Al-Quran? Ada. Zakat ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Pergi haji jika mampu ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Puasa bulan Ramadan ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Sedekah ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Musyawarah ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Silaturahmi ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Semua itu siapa yang bicara? Allah. Nikah 2, 3, 4, diam Pak, diam. Saya mau tanya sama ibu, nikah 2, 3, 4 ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Yang bilang enggak kafir. Boleh tanya ke ustadz, ke kiai kok. Boleh ditanya, kenapa orang yang bilang ada dibilang nggak ada ayat Allah itu ternyata orang-orang yang kafir? Kenapa? Mendustakan firman Allah. Biar rasah. Nikah 2, 3, 4 diperbolehkan untuk laki-laki, boleh. Ada apa enggak ayatnya Bu? Siapa yang bicara Bu? Allah mengizinkan, Allah membolehkan. Urusan ibu enggak membolehkan apa? Apa Bu? Emang ibu lo jauh lebih mulia dari Allah? Saya belain Pak, tenang aja, tenang. Tenang Pak. Saya ngelihat muka-muka Bapak ini bukan muka tekanan batin Pak. Bu, ibu ke pasar pernah kan? Sering nggak? Sering beli kelapa? Kelapa tua, kelapa muda? Kelapa tua banyak santannya Habib, betul nggak? Saya mau tanya sama Bapak, Bapak pernah ke pasar? Pernah beli kelapa? Kelapa muda, kelapa tua Pak? Muda. Kenapa kelapa muda Pak? Itu isinya seger and kenyal-kenyal Habib. Dari pilih kelapa aja laki udah beda sama perempuan. Kenapa lah yang perempuan sering nyari kelapa aja tua, santannya banyak? Laki-laki juga begitu, makin tua makin jadi Bu. Kenapa Allah masih memberikan yang kenikmatannya buat laki-laki? Kenapa? Karena perempuan itu ada masanya. Ibu nggak boleh egois. Yang perempuan itu ada masanya, 45 udah mulai cemberut. Sama suami udah mulai melotot-melotot. Mau kemana? Ayo mau kemana? Tuh perempuan sekarang tuh umur 50 udah nggak bisa produksi, alias expired. Tahu expirednya Bu? Kadaluarsa. Pernah kan ke pasar gitu, pernah ya? Ada kan barang yang kadaluarsa, diapain? Bukan
Bukan saya yang ngomong, Bu. Ini bapak nih pada nggak tahu jawab, buang-buang aja lu. Kalau saya tadinya mau nyebut yang expired, yang udah kadaluarsa itu bukan dibuang, dikembalikan kepada pabriknya. Ya minimal bisa ditukar tambah. Bu, sayang sama bapak saya. Doain nggak? Doain nggak, Bu? Tiap hari doain bapak nggak? Dapat istri yang solehah. Bu, boro-boro bib, saya doain suami untuk nyari istri yang soleha. Nggak mungkin bib, kalau ada yang begitu saya sumpahin, ya Allah cepat mati. Ibu sayang ya sama suami ya. Mudah-mudahan Allah jaga suami kita ya, Allah jaga istri-istri kita, amin ya rabbal alamin. Kenapa sih, Bu, perempuan itu betul, Pak, perempuan itu kalau udah cinta-cintanya kita tuh laki-laki itu dipenjara, Pak. Laki-laki nggak dikasih kesempatan untuk memilih apapun, nggak akan pernah memilih. Tahu nggak kisahnya Nabi Yusuf sama Zulaiha? Nabi Yusuf waktu itu diminta oleh Siti Zulaiha, wahai Yusuf, aku meminta engkau untuk melamarku dan engkau aku jadikan sebagaimana suamiku. Apa jawaban Nabi Yusuf? Maaf wahai Zulaiha, aku tidak dapat menerima lamaranmu. Kenapa? Karena aku tidak termasuk golongan orang yang mendapatkan satu perintah dari Allah tentang aku menikah denganmu. Ditolak sama Nabi Yusuf. Apa jawaban Zulaiha? Wahai pengawalku, bawa Yusuf, bawa dan penjarakan Yusuf. Jika Zulaiha tidak dapat mendapati cintanya Yusuf, maka wanita lain tidak boleh mendapatkan cintanya Yusuf, katanya. Itu egoisnya perempuan. Kalau udah cinta dikerangkeng, laki-laki nggak boleh dimiliki oleh orang lain. Ini perempuan jeleknya. Maaf ya Bu ya, maaf, maaf. Cintanya manusia ada batasan nggak Bu? Ada nggak? Tadi ibu bilang cinta sama bapak, betul? Sayang sama bapak, betul? Bapak sayang sama ibu, Pak? Cuman 2 orang yang ngomong. Bapak cinta sama ibu nggak, Pak? Sayang, cinta. Saya mau tanya, Bu, maaf, kalau bapak mati, kok amin? Bapak mati, ibu mau nemenin di liang lahat? Oh enggak, Bib, mendingan saya ngitungin warisan. Begitu juga bapak, mau ibu saat ibu mati, Pak, bapak nemenin di liang lahat? Gak bakal mau. Ngapain, Bib? Mendingan saya cari yang mudaan, umurnya agak panjangan. Manusia batasan cuma sampai liang lahat. Cinta aja kita cuma sampai liang lahat. Semua ada batasannya. Tapi cintanya Allah dan Nabi tidak pernah berbatas sampai yaumil qiyamah. Nabi selalu menangis untuk umat di hadapan Allah yang dipikir ummati, ummati, ummati. Allah mengizinkan Nabi untuk menunggu daripada umatnya di depan pintu surga. Ya Allah, Allah memerintahkan Muhammad, ya Muhammad, masuklah engkau ke dalam surga terlebih dahulu. Apa jawaban Nabi? Ya Allah, biarkan Muhammad menunggu di depan pintu surga agar Muhammad dapat melihat seberapa umat Muhammad yang masuk dan berapa umat Muhammad yang belum masuk ke dalam surga. Muhammad khawatir, ya Allah, jika ada umat Muhammad yang berada masih di dalam neraka jahanam, izinkan Muhammad untuk menjemput umat Muhammad agar mereka dapat masuk ke dalam surganya Allah. Ini cintanya Nabi, ayuhal hadirun. Nabi nggak pernah sayang dengan yang lain, dunia, harta, keluarga, melainkan cintanya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Di dalam satu riwayat, saat Nabi Muhammad SAW sakratul maut, Sayyidina Ali dipanggil, didekatkan telinganya, ummati, 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 aqimis salah, aqimis salah, aqimis salah. Umatku, 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 dirikan salat, dirikan salat, dirikan salat. Ini adalah wasiat Nabi Muhammad. Guru-guru kita memerintahkan kita, mengajak kita untuk salat. Ini adalah warisan Nabi. Ini adalah wasiatnya Nabi. Bukan keinginan siapapun kecuali keinginan Rasulullah.
Sampai Siti Fatimah menangis di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil Fatimah, apa yang membuatmu menangis wahai putriku? Ya Rasulullah, engkau adalah ayahku, engkau adalah nabiku, engkau adalah rasulku. Sebentar lagi jasadmu akan terlepas daripada ruhmu. Aku tidak lagi dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah. Dekatkan telingamu wahai putriku. Dibisiki oleh Nabi, ya Fatimah, setelah aku kembali kepada Allah, maka engkau yang akan kembali kepada Allah. Makin menangis Siti Fatimah, makin meneteskan air mata Siti Fatimah. Apa yang membuatmu sampai terus menangis ya Fatimah? Bukankah ini kabar gembira wahai putriku? Iya ya Rasulullah, ini adalah satu kegembiraanku. Tapi engkau adalah kekasih Allah. Siapa dirimu, siapa diriku ya Rasulullah? Engkau akan berdampingan dengan Allah, engkau akan berdekatan dengan Allah. Di mana dapat aku berjumpa dengan dirimu ya Rasulullah? Ya Fatimah, jumpai aku di penimbangan amal baik amal buruk umatku, di mizan. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang sujud kepada Allah. Jika ada umatku yang dosanya begitu besar, aku meminta kepada Allah agar dosanya diringankan, pahalanya diberatkan, agar mereka dapat masuk ke dalam syurganya Allah. Setelah penimbangan itu selesai, di mana kami dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Jumpai aku di jembatan Kautsar, di jembatan Sirat. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menggenggam tangan umatku agar mereka tidak terjerumus masuk ke dalam neraka Jahannam. Sirat kami telah lewati, di mana kami dapat berjumpa denganmu. Jumpai aku di depan pintu syurga ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menunggu seluruh umatku agar mereka masuk ke dalam syurga. Jika satu yang tertinggal di dalam neraka, Muhammad akan turun ke dalam neraka Jahannam, menggenggam tangannya untuk masuk sampai ke dalam syurganya Allah. Syurga yang begitu sesak ya Rasulullah, syurga yang begitu penuh, banyak para ibadah yang pencintamu. Di mana aku dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di telaga Al-Kautsar. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang memberikan minuman daripada telaga tersebut melalui tanganku untuk seluruh umatku. Yang dikeluarkan dari lisan Rasulullah adalah ummati, ummati, ummati. Semua adalah cintanya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kita balas untuk Rasulullah? Apa yang bisa kita suguhkan kepada Sayyidina Muhammad tatkala di yaumil qiyamah? Orang-orang terdahulu, para kiai, para alim ulama, para orang-orang saleh, mereka dengan bangga membawa pikulan amalia kebaikan, dengan tahajudnya, dengan zakatnya, dengan sedekahnya. Tatkala dipanggil di hadapan Allah, membawa karungan pahala-pahala yang besar, diperiksa oleh Rasulullah. Rasulullah tersenyum, dia adalah umatku ya Allah. Dengan senyuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nasib kita wahai hadirin? Nasib kita di yaumil qiyamah. Banyak orang yang saat ini lebih bangga dengan menumpukan dosanya, yang jalan di atas bumi dengan kesombongannya. Tatkala di hadapan Allah, mereka membawa pikulan-pikulan dosa sehingga dia berjumpa dengan Nabi. Meneteslah air mata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan, ya Allah, ini adalah umatku. Tidak dibuang oleh Rasulullah, tidak disingkirkan oleh Rasulullah. Sudah cukup kita membuat sedih hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup kita meneteskan air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika dahulu Nabi meneteskan air mata, Nabi sakit, Nabi selalu dianiaya, dilempari kotoran, dilempari batu sampai rahangnya pecah, sampai rahangnya terputus, sampai pipinya tertembus, sampai alisnya terseret daripada anak panah. Semua beliau bela untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di saat ini banyak umat yang sekarang menumpukkan dosa dan melemparkan dosa tersebut ke wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubna ilallah, mohon ampun kita kepada Allah. Mudah-mudahan di malam ini, malam di mana taubat kita akan diterima oleh Allah. Taubat terakhir kita di hadapan Allah. Terakhir dari saya, kita mau seburuk apapun kehidupan kita, mau kita seorang bajingan, mau sekalipun kita seorang yang gemar bermaksiat, maka cepat kembali taubat kepada Allah.
Salat jangan kalian tinggalkan, jangan pernah tinggalkan salat. Kenapa? Karena inilah yang akan mendekatkan kita untuk menggapai pintu hidayahnya Allah. Di malam ini mari sama-sama kita menyebut nama Allah, kita mengagungkan nama Allah, muliakan nama Allah. Dengan nama Allah, Allah terangkan hati kita, Allah berikan kemuliaan zahir wa batin, Allah berikan kita satu penghormatan di hadapan Allah kelak, dan Allah berikan kemuliaan kelak nanti di yaumil qiyamah. Ya Allah, 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 ya Allah. Wahai saudara-saudariku, rasakan bagaimana tatkala kalian menyebut nama Tuhan, tahukah kalian siapa yang kalian sebut namanya di malam ini? Tahukah betapa mulia nama yang kalian sebut di malam ini? Tahukah kalian seberapa agung nama Zat yang kalian sebut di malam ini? Dia adalah Tuhan alam semesta ini. Ia adalah pemberi kehidupan dan kematian. Ia adalah pencipta syurga dan neraka. Ia adalah Zat yang membawa dan menggiring kita ke dalam majlis yang mulia ini. Ia adalah Zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Dia adalah Zat pemberi segala keinginan anugerah terbesar. Ia adalah Allah. Ia adalah pencipta diri kita. Ia adalah Zat yang berhak memutuskan untuk diampuni dosa kita atau ditambah. Ia adalah Zat yang memberikan hak untuk kita masuk ke dalam syurga atau neraka. Wahai Allah, Dia adalah Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni segala bentuk kesalahan kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Betapa mulia dan agungnya nama-Mu ya Allah, sehingga lisan yang penuh dengan dosa ini tidak lagi sanggup menyebut nama-Mu ya Allah.
Dosa apa lisan kami ini ya Allah? Seberapa besar dosa kami ini ya Allah? Ampuni kami ya Allah. Wahai Rabbi, jangan kau ambil nyawa kami terdahulu sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Jika kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa, sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada padang mahsyar. Kami pun tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan kau pandang kami dengan kehinaan. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, bukankah Kau yang mengizinkan kami untuk duduk di dalam majlis yang mulia ini? Bukankah Kau yang memilih kami untuk hadir dalam majlis ini? Ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Rabbi, bukankah Kau telah berjanji doa setiap anak untuk kedua orang tua akan Kau kabulkan? Maka izinkan tangan kami saat ini menengadah di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Izinkan membahagiakan daripada kedua orang tua kami. Izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami ya Allah. Kepada ayah anda kami, tidak jarang kami menyakiti hati ayahanda kami. Kami tidak pernah menganggap daripada jeripaya ayahanda kami. Dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, mencari rezeki yang halal untuk diberikan kepada kami. Tidak jarang lisan ini mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Ampuni kami ya Allah. Begitupun kepada ibunda kami. Kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami saat kami dilahirkan ke dunia ini. Antara hidup dan mati, ibunda kami melahirkan kami di dunia ini. Jika harus memilih dirinya yang mati atau kami yang mati saat kami dilahirkan ke dunia ini, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan Kau ambil nyawa anakku, biarkan mereka senang di dunia ini. Tidak jarang kami mencaci, memaki ibunda kami. Tidak jarang kami menghina ibunda kami. Tidak jarang kami tidak pernah menganggap daripada ibunda kami adalah orang tua kami.
Ya Allah, ampuni kami. Bahkan kami selalu menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Maafkan kami ya Allah. Rabbighfirli wa li walidayya, 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyak permintaan dan permohonan kami di hadapan-Mu ya Allah, khususnya untuk orang tua kami yang telah tiada ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah, jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah ya Allah. Jangan Kau biarkan mereka dengan kesendiriannya, jangan Kau biarkan mereka dalam kegelapannya ya Allah. Kirimkan daripada rahmat dari-Mu berupa cahaya untuk menerangi kuburnya ya Allah. Ya Allah, kirimkan malaikat-Mu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah ya Allah. Ya Tuhan kami, kumpulkan kami kelak di dalam syurga-Mu bersama kedua orang tua kami, bersama keluarga kami, dan izinkan tangan kami untuk menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat, untuk membawa mereka sampai masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, sampaikan salawat dan salam kami kepada Sayyidina Muhammad, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, bukan karena bidadari kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, melainkan karena ada nama yang berdampingan dengan nama-Mu ya Allah, melainkan ada nama kekasih-Mu, nama manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Jangan Kau butakan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad. Izinkan kami mencium tangan Rasulullah. Izinkan kami, jangan Kau haramkan lisan ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Sampaikan salawat dan salam kami kepada Sayyidina Muhammad. Besar harapan kami, doa kami Kau kabulkan ya Allah. Bagi kami yang hadir di dalam tempat ini, yang kami kurang di dalam rezeki, bukakan pintu rezeki kami yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang berada di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang kami saat ini dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah, agar kami dapat mudah beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, bagi kami yang belum mendapatkan jodoh, berikan kami jodoh yang saleh-salehah. Yang kami sudah bertemu dengan jodoh tapi Kau belum berikan kami rezeki ya anak, maka berikan kami keturunan yang saleh-salehah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Kau kumpulkan kami di dunia di dalam rumah yang suci-Mu ini ya Allah, maka kumpulkan kami kelak di dalam syurga-Mu. Catatlah nama kami satu persatu di dalam pintu syurga-Mu ya Allah. Ya Ilahi wa Maliki, Anta ta'lam kaifa hali. Al-Fatihah bil qabul wa tamam qisul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nabi SAW menyatakan di dalam hadisnya, barang siapa yang berdoa setelah berdoa membaca ya Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali, maka tidak menutup kemungkinan doa kita semua diijabah oleh Allah, doa kita akan dikabul oleh Allah. Maka di malam ini mari sama-sama kita memanggil, kita menyanjung, kita memuliakan, kita mengagungkan nama Allah. InsyaAllah mudah-mudahan keluar dari tempat ini tidak terkecuali semua dosa kita diampuni, hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar فرجال المسلمين يا أرحم
يا ربنا يا كريم يا ربنا أنت الجواد الحليم وأنت معين يا أرحم وليس نرجو سوى فضلك إلهي ذراك قبل الفناء والحلا دنيا ودين يا أرحم يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاك الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم بجاه طه الرسول جود ربنا بالقبول وحب لنا كل سول ربي استجب لي امين يا ارحم ثم صلح وسلام على شفيع الأنام والأهل نعم الكرام وصحبي والتابعين ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم المعافاة من الفتن يا ألب ألوي شفاعة يا ألب ألوي شفاعة يا ألب ألوي شفاعة كل قربة تنجلي بكم بكل حل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها واعف عنا يا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغام يا من لأبدي يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحيتهم في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.